Nah, teman-teman, ini materi sebenarnya ada di appendix ya, tapi takutnya nanti keluar juga ya di salah satu siklus atau di salah satu soal pilihan ganda ya. Soalnya tetap bentuknya pilihan ganda sama siklus ya. Open book waktunya 150 menit ya. Saya berikan contoh saja ya, misalkan contoh ada transaksi. Ini jurnal umumnya. Jurnal penyesuaian. Misal ada transaksi ya, perusahaan membeli perlengkapan senilai misal 1 juta ya, misal 1 juta di di sini perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta ya tunai ya, dicatat menggunakan pendekatan aset ya, pendekatan aset atau pendekatan laporan pendekatan neraca ya. Nah, ini yang pertama, ini yang biasa kita kerjakan ya. Perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta tunai dicatat menggunakan pendekatan aset atau neraca. Kalau nanti ada transaksi yang bunyinya seperti ini ya, ini akan kita catat seperti yang sudah kita pelajari ya. Kemudian misalkan ya, soalnya sama ya, perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta tunai, tapi dicatatnya ya, di sini ada kalimat tambahan ya, ada penjelas bahwa perusahaan menggunakan pendekatan beban ya, atau pendekatan laporan laba rugi. Nah, nanti jurnalnya ya yang akan kita catat di jurnal umum ya itu akan berbeda ya. Nah, nanti di jurnal umum kalau soalnya yang seperti ini ya dicatat menggunakan pendekatan aset atau neraca, ini akan kita catat seperti biasa ya. Nah, supplies ya, debitnya supplies ya. Kemudian kreditnya kas ya. Sebesar 1 juta. Ya, sebesar 1 juta. Nah, jadi yang kita catat selama ini itu namanya pendekatan aset atau pendekatan neraca. Artinya apa ya? Ketika mencatat transaksi yang kita jurnal di sini ya, itu adalah aset ya. Supplies itu kan perlengkapan ya, perlengkapan yang bagian dari aset lancar. Nah, makanya dikatakan sebagai pendekatan aset. Ya. Supplies ini ya juga, karena dia merupakan akun aset, adanya di laporan statement of financial position atau neraca.
Maka pendekatan aset ini juga dikatakan sebagai pendekatan neraca. Ya, ini yang lazim digunakan, ya ini yang seperti yang kita pelajari sebelumnya. Sedangkan yang menggunakan pendekatan beban atau beban itu kan adanya di laporan laba rugi, ya kan? Makanya kalau menggunakan pendekatan beban ini juga sama kalau menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Nah, beda jurnalnya bagaimana, gitu ya? Kalau secara lazimnya gitu ya, ketika kita mencatat perlengkapan, mencatat pembelian perlengkapan, kita akan mencatat sebagai aset ya, sebagai surplus di sisi debit. Kalau menggunakan pendekatan beban, maka pada saat perolehan atau pembelian perlengkapan ini akan kita catat sebagai beban perlengkapan ya. Kita akan catat surplus expense ya sebagai beban perlengkapan. Kreditnya kas sebesar 1 juta. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau pendekatan aset surplus pada cash sebesar 1 juta, sedangkan kalau menggunakan pendekatan beban atau pendekatan laporan laba rugi, kita akan mencatat surplus expense pada kas sebesar 1 juta. Nah, jurnal umum dengan beda pendekatan ini nanti ketika penyesuaian itu jurnalnya juga akan berbeda ya. Misalkan ya, misal di akhir periode ya, misal di akhir periode perlengkapan yang masih ada ya, perlengkapan yang masih ada sebesar misal 200.000 ya. Kalau kita menggunakan pendekatan aset ya atau pendekatan neraca, maka ketika jurnal penyesuaian kita catat sebesar yang tersisa atau yang terpakai. Yang terpakai. Yang terpakai ya, yang terpakai ya. Kita akan catat debitnya apa? Surplus expense ya, surplus expense ya. Kreditnya surplus ya sebesar yang terpakai. Berapa yang terpakai? 800.000. Nah, ini sama seperti yang kita pelajari ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan pendekatan beban yang akan kita catat ya, itu nilainya adalah yang masih ada. Ya, yang masih ada. Ya, sebesar 200.000. Tapi jurnalnya gimana ya? Jurnalnya itu juga memunculkan ya, di sisi debit kita akan memunculkan nilai perlengkapan yang masih ada. Jadi kita akan jurnal debitnya surplus ya. Kreditnya surplus expense. Ya. Ya. Surplus expense sebesar 200.000. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan beban ya, yang akan dicatat ketika jurnal penyesuaian nilainya adalah sebesar yang masih ada. Dan kita akan mengkredit ya, kita akan mengkredit surplus expense yang tadinya kita jurnal di jurnal umum ya, dikredit sebesar yang masih ada. Ya, dan kita memunculkan ya akun perlengkapan ya sebesar yang masih ada. Efeknya di laporan keuangan akhir bagaimana ya? Nah, nanti dengan jurnal ini ya, dengan jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya, nanti di neraca saldo disesuaikan ya. Neraca saldo disesuaikan. Ya. Di neraca di saldo disesuaikan ya untuk akun surplus ya. Kalau menggunakan pendekatan aset atau neraca nilainya berapa? 200. Nah, nilainya 200 ya, yaitu yang ini 1 juta ya. Dikurangi 800 yang ini ya, dikredit 800. Dan timbul akun surplus expense, ya kan? Nah, akun timbul surplus expense sebesar berapa?
800.000. Nah, 800.000. Ya. Timbul akun surplus expense sebesar yang di jurnal penyesuaian yaitu 800.000. Ya. Kemudian kalau menggunakan pendekatan beban, ya. Menggunakan pendekatan beban, maka saldo surplus expense-nya berapa? 800.000. 800.000 ya. Yang awal di jurnal umum ada 1 juta, kemudian di jurnal penyesuaian dikredit 200.000 ya. Jadi 800.000 debit ya. Nah, dan muncul akun supplies ya, sebesar berapa? 200.000 ya. Jadi intinya ya sama apa enggak? Sama ya. Jadi apapun pendekatannya gitu ya, apapun pendekatannya nanti akan menghasilkan ya di laporan laba rugi, di neraca akhir ya, itu sama untuk saldo supplies maupun supplies expense. Gitu ya. Nanti bedanya pencatatannya di jurnal umum sama jurnal penyesuaian. Tapi akhirnya sama ya. Nah ini kalau ini ada di appendix ya, kalau di buku adanya di appendix untuk pendekatan beban atau pendekatan laporan laba rugi ya. Yang pendekatan aset atau neraca ini yang seperti kita pelajari ya. Ini berlaku untuk apa? Supplies, kemudian beban-beban dibayar di muka ya, prepaid insurance, prepaid prepaid advertising dan sebagainya ya. Itu sama ya. Bisa dicatat menggunakan pendekatan aset atau neraca atau dicatat menggunakan pendekatan beban atau laporan laba rugi yang nantinya akan menghasilkan ya saldo di neraca saldo disesuaikan itu sama. Ya. Nah, kemarin ada yang ketemu soal seperti ini ya, pendekatan yang apa aset atau neraca ini maksudnya apa gitu. Nah, untuk yang pendekatan aset neraca dan pendekatan beban ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin tanya, Bu. Silakan Siska. Nanti kalau di soal, Bu, itu kita pakai pendekatan neraca apa laba rugi itu dikasih tahu di soal atau ada tandanya gitu, Bu? Kita pakai. Kalau di transaksi biasanya akan dijelaskan gini ya. Nah, misalkan perusahaan mencatat pembelian perlengkapan senilai 1 juta gitu ya, dicatat menggunakan pendekatan apa? Nah, itu disebutkan di transaksinya. Atau ya, ini bisa juga nih diganti seperti ini. Jadi perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta dicatat sebagai perlengkapan atau supplies. Nah, itu sama juga menggunakan pendekatan aset. Berarti kita akan mencatat menggunakan gimana tadi kalimatnya ntar. Nah, kalimat ini ya bisa di modifikasi gitu ya. Kayak gini. Perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta tunai dicatat sebagai perlengkapan atau supplies. Ya, artinya nanti ketika mencatat mencatat pembelian perlengkapan, kita akan mencatatnya sebagai supplies seperti ini. Ya, kalau yang ini ya, ini akan sama ya. Kalau ya. Ini dicatat sebagai beban perlengkapan. Perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta tunai dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, atau dicatat sebagai beban gitu ya. Nah, kalau dicatat sebagai beban, maka nanti di sisi debit kita akan mencatatnya sebagai supplies expense ya. Nanti ketika penyesuaian kita akan jurnal supplies pada supplies expense. Nah, seperti itu.
Nah, kalau di soal tidak disebutkan pendekatannya, ya, kalau tidak disebutkan pendekatannya, maka kita akan menggunakan pendekatan aset. Ya, misalkan cuma itu perusahaan membeli perlengkapan senilai 1 juta. Ya sudah, kita akan catat seperti yang sudah kita pelajari, ya, surplus pada cash. Gitu ya. Baik Bu. Terus kemarin tuh kan Bu, berarti kan ngomong sama kelas lain Bu. Katanya tuh kan di data penyesuaian ada beberapa. Terus kalau di data yang pertama dibuka dengan ini Bu, misalnya dengan pendekatan neraca, itu sampai selanjutnya juga neraca gitu Bang. Iya, jadi kalau kalau di awal nih ya, di jurnal umum kita mencatatnya sebagai pendekatan neraca, maka nanti di jurnal penyesuaian juga harus menggunakan pendekatan neraca ya atau pendekatan aset. Ya, jadi harus konsisten. Baik Bu, terima kasih Bu. Yang Maaf, ini sih izin bertanya. ya silahkan. Kemarin saya ketemu soal yang di dalam satu soal itu terdapat 2 pendekatan, nggak apa-apa. Oh, maksudnya yang satu misalkan dia pendekatannya di itu ya apa? Ini untuk satu akun ya, ini untuk satu akun ya. Ini untuk satu akun dia pendekatannya harus konsisten. Makanya kalau untuk supplies dia menggunakan pendekatan aset, maka untuk transaksi yang supplies yang berikut-berikutnya juga menggunakan pendekatan aset. Kalau misalkan akun lain ya, misalkan ada di perusahaan itu ada surplus, ada prepaid insurance ya. Nah, di prepaid insurance-nya dia menggunakan pendekatan beban, gitu ya. Gitu maksudnya. Iya Bu, yang beda Ya. pendekatan, beda akun. Ya. Kalau beda akun nggak masalah ya. Jadi beda akun nggak masalah, tapi ya itu tadi asalkan konsisten ya. Kalau yang prepaid yang prepaid insurance dia menggunakan pendekatan beban, maka untuk yang selanjutnya dia harus menggunakan yang pendekatan dengan pendekatan beban tadi. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi nanti ditandain gitu ya, kalau misalkan jurnalnya dia menggunakan beban gitu ya, jangan nanti pas penyesuaian kalian menggunakan pendekatan aset ya, itu nggak boleh, nanti saldonya tidak akan sesuai nanti di saldo akhir ya. Jadi ditandain dia menggunakan pendekatan apa gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang pendekatan aset maupun pendekatan beban? Silakan Izin tanya Bu. yang dapat soal dari kelas-kelas lain silahkan, ada yang mau ditanyakan gitu. Ya silahkan Mbak Isna. Ya Bu, berarti pendekatan-pendekatan ini tuh dipakai untuk akun-akun yang disesuaikan gitu ya Bu? Ya, yang di akhir periode itu biasanya memerlukan penyesuaian ya. Untuk akun untuk akun prepaid expense yang kemarin ada di jurnal penyesuaian ya, atau yang akun hutang. Nah, ini yang harta, yang pendekatan harta ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang pakai pendekatan hutang ya. Pendekatan hutang itu sama seperti pendekatan harta sebenarnya ya, tapi untuk mencatat yang sifatnya unearned revenue. Masih ingat ya, unearned revenue ya? Nih. Ya, sekarang saya kasih contoh lagi ya. Perusahaan menerima 5 juta rupiah dari klien ya, dari klien atau pelanggan untuk pembayaran ya di muka ya, pembayaran di muka atas jasa, misalkan jasa konsultasi ya. Pembayaran diterima di muka 5 juta, kemurahan ya kalau konsultasi ya. Misalkan berapa, 100 juta. Nah, perusahaan menerima 100 juta ya.
Menerima pembayaran 100 juta dari klien untuk pembayaran diterima di muka atas jasa konsultasi tadi ya. Nah, dicatat. Dicatat dengan pendekatan hutang atau liabilitas ya, atau neraca. Nah, utang liabilitas ya itu kan adanya di neraca ya. Jadi sama nih ya, dicatat dengan pendekatan hutang atau liabilitas atau dengan neraca. Ini sama. Ini nanti pencatatannya ya sama seperti yang sudah kita pelajari ya. Kemudian satu lagi. Kalau ini dicatat dengan pendekatan pendapatan. Pendapatan atau laporan laba rugi. Perusahaan menerima 100 juta rupiah dari klien untuk pembayaran diterima di muka atas jasa konsultasi ya. Jadi uangnya diterima lebih dahulu ya sebelum jasanya itu dilakukan. Nah, kalau yang kita pelajari sebelumnya, maka kita akan catat debitnya apa? Cash pada Cash on unearned revenue. Ya, debitnya cash, kreditnya adalah unearned revenue. Sebesar 100 juta. 100 juta ya. Nah, ini ya. Jadi yang kita pelajari sebelumnya itu pendekatan neraca ya, menggunakan pendekatan neraca. Karena ini dicatat sebagai utang ya, ini juga disebut sebagai pendekatan hutang. Ya. Kemudian kalau dicatatnya menggunakan pendekatan pendapatan. Debitnya sama ya, karena kalau yang kas masuk dan kas keluar itu jurnalnya sama ya. Maksudnya ketika di sini ketika yang transaksi sebelumnya tadi nih ya kreditnya cash ya, maka pendekatan yang satunya pun dia menggunakan kreditnya cash ya. Yang berbeda di sisi ini ya harta dan juga beban. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya yang tadi yang ini yang soal yang baru ya. Ini debitnya cash ya karena sama-sama menerima cash ya, debit cash. Kemudian kalau menggunakan pendekatan pendapatan ya, maka kreditnya bukan unearned revenue. Unearned revenue kan bagian dari akun hutang ya, bagian dari akun hutang atau liabilitas ya. Nah, di sini ya kreditnya berarti kita akan mencatat menggunakan akun pendapatan ya. Maka di sisi kredit ya kita akan mengakui sebagai service revenue. Wah, kan kok bisa seperti itu gitu ya. Padahal kan jasa belum kita lakukan kok sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, nanti kita akan menyesuaikan ketika masuk adjustment ya di jurnal penyesuaiannya yang akan menentukan besarannya gitu ya. Berapa yang bisa diakui sebagai pendapatan ya. Ketika jurnal umum yang kita akui dulu nih sebagai pendapatan keseluruhan ya sebesar 100 juta. Ini pendekatan pendapatan atau laporan laba rugi karena pendapatan adanya di laporan laba rugi ya. Nah, berikutnya ya, misal ya di akhir periode jasa yang sudah dilaksanakan ya. Jasa konsultasi yang sudah dilaksanakan itu kalau dinilai dengan uang ya itu senilai misalkan 70 juta. Ya. Jadi kalau diukur nih misalkan dari yang 70 ya. Misal 80 juta ya. Misalkan 100 juta ini untuk 5 bulan gitu ya. 100 juta ini untuk
jasa konsultasi selama 5 bulan. Kalau kita asumsikan ya bahwa jasa itu dilakukan merata ya sepanjang periode ya. Misalkan dari tanggal penerimaan kas ya sampai dengan akhir periode itu misalkan 4 bulan ya. Sehingga jasa yang sudah kita lakukan selama 4 bulan itu bisa kita akui ya sebesar 80 juta. Ya. Kalau menggunakan pendekatan neraca ya, kita akan mencatat sebesar yang sudah bisa jasa yang sudah dilaksanakan atau yang belum terrealisasi. Ya, jadi yang sudah terrealisasi atau yang belum terrealisasi kalau menggunakan pendekatan neraca. Yang sudah kita akan akui sebagai service revenue ya kan. Pendapatan, saldo normalnya, kredit, maka kita akan akui sebagai service revenue ya. Debitnya kita akan mengurangi ya hutang ya, kita akan mengurangi saldo unearned revenue ya. Nah, ini sebesar yang sudah bisa diakui yaitu 80 juta. Ya. Ini sama seperti yang kita pelajari. Nah, sedangkan kalau menggunakan pendekatan pendapatan atau laporan laba rugi ya, kita akan mencatat sebesar yang belum terrealisasi. Ya. Yang belum terrealisasi ya, sebesar berapa yang belum terrealisasi? 20 juta. 20 juta. Ya, sebesar 20 juta. Nah, sebesar 20 juta. Akunnya apa ini gitu ya. Nah, akunnya ya kita akan mendebit ya, kita akan mengurangi ya service revenue ya sebesar ini ya 20 juta ya service revenue. Kreditnya kita akan mengakui yang belum terrealisasi tadi yang akan kita akui sebagai hutang ya. Jadi yang belum terrealisasi akan kita akui sebagai hutang. Nah, nanti di neraca saldo ya. Di neraca saldo disesuaikan. Saldo unearned revenue ya. Kalau menggunakan pendekatan hutang atau neraca, saldonya berapa? 20. Ya, 100 juta dikurangi yang di jurnal penyesuaian 80 juta ya. 20. Saldo service revenue, saldo pendapatannya berapa? Berapa? 80. 80. Ya. Kemudian dengan pendekatan pendapatan atau pendekatan laporan laba rugi ya. Service revenue-nya ya berapa? 80 juta. 80, 100 juta yang di sini debit 20. Kemudian ya saldo unearned revenue-nya 20 juta. 20. 20 ya. Jadi sama enggak? Sama ya kan ya. Jadi dengan pendekatan apapun nanti akhirnya ya di laporan laba rugi dan neracanya itu akhirnya saldonya itu sama ya. Nanti yang akan masuk ke neraca ya unearned revenue-nya sebesar 20 juta ya. Masuk di bagian liabilitas ya unearned revenue dan di laporan laba rugi ya service revenue-nya yang akan kita akui adalah 80. Ya, sama kan? Gitu. Ya. Untuk yang pendekatan harta atau neraca, pendekatan hutang atau neraca, kemudian pendekatan beban atau laporan laba rugi, pendekatan pendapatan atau laporan laba rugi, ya itu nanti di akhir ya di laporan itu akan menyajikan saldo yang sama, ya. Dan ini pendekatan-pendekatan itu biasanya dipakai untuk akun-akun yang memerlukan penyesuaian ya, yang sifatnya deferral, ya, yang sifatnya deferral kalau pas kita mempelajari adjustment kemarin, ya.
Artinya apa? Ya, deferral itu berarti kan kasnya ya. Kasnya itu terjadi, ya. Kasnya itu masuk atau keluar lebih dahulu ya sebelum sebelum beban atau pendapatannya itu terjadi. Ya, itu yang untuk yang akun-akun yang sifatnya deferral. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau ada soal ya dengan catatan pendekatan bisa ya mengerjakannya ya. Ibu, izin Ya, bertanya. Silahkan. Tapi nggak terkait sama pendekatan ini, Bu. Nggak apa-apa. Jadi kemarin ada soal yang saya kerjain. Jadi di jurnal penyesuaiannya kan ada datanya, Bu. Tapi waktu ngerjain sama teman-teman katanya dicek lagi transaksinya. Mana tahu ada data yang harus disesuaikan gitu, Bu. Ya. Berarti memang harus 2 kali cek gitu ya, Bu? Pertama ya, kalau ada info yang biasanya beberapa hal yang perlu disesuaikan gitu ya, misalkan A, B, C, D, E, F, yang itu dikerjakan dulu ya, kemudian ya ada nggak dari yang jurnal umum itu gitu ya, yang sifatnya mungkin ya bukan menjebak maksudnya ya, tapi ada informasi yang memang perlu penyesuaian dan belum tercover di poin yang tadi A sampai G tadi misalkan ya. Jadi harus dilihat lagi yang di transaksinya ya, kalian tandai ya mana saja yang memerlukan adjustment. Tadi yang sifatnya deferral ya maupun yang sifatnya accrual. Nah, biasanya untuk yang seperti ini ya, yang hidden gitu ya, itu untuk transaksi yang ada penyesuaian terkait interest ya, terkait bunga ya. Nah, itu biasanya hidden. Ya, kalau untuk yang kayak yang pendapatan yang masih harus diakui, kemudian terkait supplies ya, terkait beban-beban dibayar di muka, itu biasanya tercover ya di informasi penyesuaiannya gitu ya. Karena harus ditunjukkan gitu ya berapa saldo perlengkapan yang masih ada, itu kan harus ada informasinya gitu ya. Nah, yang contoh seperti itu ya. Misalkan ada soal terkait hutang-hutang ya jangka pendek ya, hutang-hutang wesel notes ya. Kemarin yang di penyesuaian itu sudah pernah kita singgung ya, misalkan terkait notes payable maupun notes receivable ya. Kalau notes payable ya, nah itu biasanya yang ini yang agak informasinya mungkin hidden ya di penyesuaian ya. Satunya notes receivable. Ya. Nah, kalau notes payable ini adalah hutang jangka pendek, ya, tapi dalam ada dokumen promissory note-nya, ya. Jadi ada dokumen tertulisnya, ya. Ada dokumen kontraknya, ya. Nah, untuk yang notes payable ini biasanya ada bunganya, ya, ada berbunga. Demikian juga notes receivable ya. Nah, ini juga berbunga juga ya. Ini sama-sama jangka pendek, nanti yang ada biasanya ya kalau untuk yang masih sesi UTS ini masih yang jangka pendek ya. Notes payable yang short term. Notes receivable-nya juga yang short term. Ya. Nah, misal untuk transaksi notes payable dulu ya. Misal perusahaan ya menandatangani ya notes payable atau wesel bayar gitu ya. Wesel bayar ya. Wesel yang nantinya ya mewajibkan kita untuk melakukan pembayaran gitu ya. Perusahaan menandatangani notes payable ya, nilai nominalnya misalkan 100 juta ya. Misal 100 juta rupiah ya. Kemudian bunganya misal 12% ya.
jangka waktunya misal 4 bulan. Ya. Ditandatangani, ini misal tanggal 1 Oktober. Ya, misal 1 Oktober 2020. Misal ya. Ini untuk yang notes payable ya. Ya, kalau perusahaan menandatangani notes payable ya 100 juta rupiah, 12%, 4 bulan. Ini transaksinya misalkan di tanggal 1 Oktober. Nah, nanti di 1 Oktober ya, di 1 Oktober ya 2020, nah, perusahaan akan menjurnal ya. Kalau dia berhutang ya, dia berhutang berarti dia menerima cash ya, misalkan dia berhutang ke bank ya. Cash ya, debit kreditnya adalah notes payable ya. Kreditnya adalah notes payable ya sebesar 100 juta. Nah, ini yang akan dicatat di jurnal umum pada tanggal 1 Oktober ya. Cash pada notes payable sebesar 100 juta. Nah, ini ya yang jurnal umum di tanggal 1 Oktober ini kadang gitu ya di informasi adjustment dia nggak disebutkan lagi. Ya. Nggak disebutkan lagi bahwa perlu adanya penyesuaian terkait bunga. Nah, ini yang harus kalian tandain, ya. Jadi mungkin tidak semua informasi itu disebutkan ya ketika penyesuaian, ya. Jadi kalian tandain ini misalkan, oh ini perlu penyesuaian, ini enggak gitu ya. Nah, tadi yang terkait akun-akun yang deferral dan juga accrual, yaitu perlu penyesuaian, ya. Ini kalau sudah nanti ada transaksi terkait notes payable maupun notes receivable ya, jangan lupa dilakukan penyesuaian terkait beban bunga ya. Kalau di sini 1 Oktober dan jangka waktunya 4 bulan ya, pembayaran utangnya kapan? Januari. Januari, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti sampai akhir Januari ya. Berarti akan dibayar di tanggal 1 Februari. Gitu kan ya? Ya. Nah, kalau misalkan perusahaan ya, dia melakukan penyusunan laporan keuangannya tiap akhir tahun ya, di tiap tanggal 31 Desember. Ya. Ketika menyusun laporan keuangan ya, walaupun atas utang ini belum dibayar ya, karena nanti pembayaran kembali utang yang 100 juta ditambah bunga itu pada tanggal 1 Februari atau 31 Januari ya. Tapi kan sudah ada jangka waktu yang terlewatin ya dari 1 Oktober sampai dengan akhir tahun. Nah, jangka waktu dari 1 Oktober sampai 31 Desember ini harus kita akui beban bunganya walaupun belum dibayar. Ya. Nah, jadi di tanggal 31 Oktober ya, kita akan mencatatkan ini masuknya di adjustment ya. Nah, ini di adjustment nanti di jurnal penyesuaian ya. Ya. Ketika jurnal penyesuaian ya, maka kita perlu ya mencatat pengakuan beban bunga ya, interest expense. Ya. Sudah dibayar belum? Belum. Nah, kalau belum dibayar, maka kreditnya apa? Interest payable. Interest payable. Ya. Sebesar berapa? 3 juta. Sebesar ya 100 juta pokoknya ya. Kalikan bunganya berapa persen? 12% ya. Kemudian jangan lupa dikalikan jangka waktu. Ingat, bunga yang tercantum ya untuk sertifikat notes ya itu adalah bunga untuk 1 tahun. Jadi ketika di sini jangka waktunya hanya 4 bulan, maka kita kalikan fraksi waktunya 4/12. 4/12, sorry ya. Mohon maaf Ibu, ya. apa 3 bulan? Ya, 3/12 ya. Dari ya, jadi adjustment-nya ini ya untuk bunga ya, ini untuk pencatatan ya, untuk pencatatan beban bunga dari 1 Oktober ya sampai dengan 31 Desember ya. 3 bulan ya.
Nah, 3 juta. Gini ya, interest expense pada interest payable sebesar 3 juta. Nah, ini akan kita lakukan di adjustment. Ya. Kemudian, misal ya, ini kan mengandung akun payable nih. Ya. Kalau mengandung akun payable ya yang ada utangnya ya. Misal perusahaan menggunakan jurnal pembalik. Walaupun ini opsional ya, misalkan dengan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik di 1 Januari 2021 ya. Jurnalnya seperti apa? Interest payable pada interest expense Ya, sebesar interest 3 juta. payable ya. Kreditnya interest expense ya. Tinggal dibalik nih. Sebesar 3 juta. 3 juta. Nih, kalau menggunakan jurnal pembalik. Ya. Kalau menggunakan jurnal pembalik, maka ya jurnal ketika pembayaran di tanggal 1 Februari 2021. Jurnalnya gimana pas bayar utang? Jurnalnya gimana? Ya. Kalau menggunakan jurnal pembalik, yang pertama kita bayar dulu untuk pokoknya ya. Kita bayar dulu untuk pokok utangnya. Nah, ini notes payable ya. Notes payable, kemudian kreditnya cash ya. Ini untuk bayar pokok hutangnya sebesar 100 juta. Kita bayar utang. Nah, kemudian kita akan bayar bunganya ya. Kalau di sini kalau menggunakan jurnal pembalik ya, maka kita akan mengakui ya interest expense ya pada cash ya. Ini beban bunga ya untuk berapa bulan? 4. Untuk waktu 4 bulan ya. Jadi full ya kalau menggunakan jurnal pembalik. Nah, kalau tanpa jurnal pembalik ya, ini jadi satu ya. Jika tanpa jurnal pembalik. Berarti nggak ada jurnal di tanggal 1 Januari ya untuk membalik ini nggak ada. Nah, jika tanpa jurnal pembalik ya, yang di jurnal pada tanggal 1 Februari 2021 seperti apa? Yang ini sama ya, yang untuk pembayaran pokok utangnya sama ya. Sebesar 100 juta. Yang ini sama. Nah, yang bunganya. Nah, untuk pembayaran bunganya seperti apa? Interest expense, interest payable pada cash. Ya, interest expense, interest payable, dan kreditnya cash ya. Cashnya sama ya, cashnya sama 4 juta untuk bunganya ya. Interest expense-nya, interest expense-nya berapa? 1 juta. 1 juta. Ya, ini adalah yang 100 juta dikalikan 12% kalikan bunga dari 1 Januari sampai 1 Februari ya, berarti hanya fraksi 1 bulannya. Sedangkan interest payable-nya kita cukup mencatat yang ini ya, yang 3 juta yang kita akui sebelumnya di tanggal 31 Desember. Nah, gini. Nah, ini ya, ini salah satu hal gitu ya yang tersirat gitu ya, tersirat kalau misalkan di adjustment ya. Jadi nanti tanpa perlu disebutkan ya untuk informasi adjustment, kita tetap harus melakukan adjustment ya. Untuk interest expense pada interest payable. Seperti itu. Nah. Berikutnya,
Nah, kalau ini dari sisi yang berhutang ya. Nah, dari sisi yang berhutang. Kalau dari sisi yang ngutangin ya, dari sisi yang memberikan pinjaman ya. Dari sisi yang memberikan pinjaman ya, maka di tanggal 1 Oktober ya, kalau perusahaan memberikan pinjaman ya, berarti perusahaan akan menerbitkan itu ya, akan menandatangani yang piutang ya, sertifikat piutang ya, berupa notes receivable ya. Sertifikatnya sebenarnya sama gitu ya. Nanti yang akan menerbitkan itu adalah yang berhutang gitu ya. Dan nanti akan ditandatangani berdua ya. Notes receivable ya pada cash ya, yang memberikan utang kan dia ngeluarin duit ya sebesar 100 juta. Kemudian pas adjustment. Pas adjustment ya, kalau yang memberikan utangan akan mengakui sebagai apa? Interest revenue. Ya, interest revenue. Debitnya apa? Interest revenue kan kredit ya. Pendapatan ya, interest revenue-nya kredit. Account receive interest receivable ya, piutang ya. Nah, interest receivable ya, piutang bunga. Nilainya sama ya, 3 juta. Nah, berikutnya kalau ada jurnal pembalik. Ya, kalau ada jurnal pembalik berarti dia akan nyatet apa? Balik yang ini ya. Interest revenue-nya di debit ya. Interest receivable-nya di kredit. Sebesar 3 juta. Ini seperti kebalikan saja yang kita jurnal sebelumnya. Kemudian pas menerima pembayaran di tanggal 1 Februari ya. Berarti kita akan menerima cash ya. Kemudian kita akan mengkredit notes receivable. Ini untuk pokoknya ya. Untuk pokoknya. Dan kita akan menerima pembayaran terkait bunga, interest revenue sebesar 4 juta. Kalau tanpa jurnal pembalik, ya, kita akan mencatat cash dan notes receivable, ya, menghapus, dan kita akan mencatat interest revenue dan interest receivable. Cash dari pokoknya 100 juta. Dan dari bunganya 4 juta. Interest revenue-nya sebesar 1 juta ya untuk periode 1 Januari sampai dengan 1 Februari. Kemudian interest receivable-nya yang sudah kita akui sebelumnya ya di jurnal di jurnal adjustment ya. Interest receivable. Nah, ini bedanya ya pencatatan untuk notes payable dan juga notes receivable ya. Nanti yang ini ya yang perlu di-highlight nih. Ini yang informasi terkait pengakuan bunga di akhir periode ini yang kadang tidak ada ya, tidak disebutkan ya, tidak disebutkan secara jelas untuk informasi adjustment. Walaupun tidak disebutkan, tetap harus kita jurnal ya di adjustment-nya. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Bu, tapi terkait yang soal UTS. Ya.
Silakan. Kalau misalkan di jurnal itu ada kolom deskripsi postref, itu wajib diisi nggak Bu? Maksudnya mempengaruhi nilai nggak Bu? Kolom apa? Yang item, terus description, postref. Oh, enggak. Yang penting nama akun sama angkanya ya. Berarti tidak mempengaruhi nilai ya Bu? Apa? Biasanya tidak terlalu saya itu sih, karena kadang untuk menyatat itu kan perlu apa? Jadi waktunya lama gitu ya. Jadi yang penting mungkin kalian catat nama akunnya ya, nama akunnya dan juga angkanya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau untuk yang nanti kode COA dan sebagainya itu nanti kalau kalian belajar sistem ya, sistem akuntansi itu tinggal masukin aja tuh udah jadi gitu ya. Yang penting sudah tahu ya basic dari untuk yang COA itu apa, kode untuk masing-masing akun dari akun aset sampai dengan akun beban itu apa ya. Nanti pas ujian langsung saja dicatat nama akunnya ya dan dan angkanya. Tanggal transaksinya juga ya, jadi tanggal ya. Yang penting di kolom jurnal itu ada tanggal, ada nama akun dan juga kolom debit kredit gitu. Jadi postref dikosongin nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Izin bertanya. Silakan. Kan Bu kemarin tuh ada soal dari kelas lain. Jadi di transaksinya itu gini, dia beli supplies, terus di soalnya langsung dikatakan bahwa beli supplies dicatat sebagai supplies expense. Terus padahal kan Bu secara umum tuh kita catatnya langsung supplies pada cash kan Bu. Terus temanku bilang itu katanya jadi jurnal koreksi gitu Bu. Terus aku bingung. Terus setelah belajar pendekatan ini kan Bu ada pendekatan beban tadi Bu. Jadi yang benarnya tuh Bu pakai jurnal koreksi kayak kata temanku atau memang kayak soal tuh dicatat sebagai supplies expense. Itu di tanggal transaksi ya. Kalau di tanggal transaksi kemudian dia mencatatnya, misalkan kita catat ya surplus expense, dan di akhir ya, di akhir periode ketika mau adjustment itu tidak dijelaskan lebih lanjut apakah itu kesalahan atau tidak ya. Kita akan mencatat dengan pendekatan itu ya. Kita akan mencatat dengan pendekatan pendapatan tadi, nggak masalah. Yang penting nanti pas adjustment ya, itu akan menunjukkan saldo ya, akun dan saldo yang sesuai seperti itu. Berarti kalau tidak diberitahu bahwa itu salah catat, tetap lanjutkan pakai pendekatan yang dibuat di soal. Iya. Gitu. Yang penting adjustment-nya benar ya. Ya. Berarti tadi kalau soal tadi jadi pendekatan beban ya Bu? Ya, jadi pendekatan beban kalau misalkan kita mencatat sebagai supplies expense. Terima kasih Bu. Kalau yang jurnal koreksi itu biasanya membetulkan yang salah gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Nanti kira-kira ada nggak Bu kita jurnal koreksi? Oh, kalau yang jurnal koreksi ya, misal ya ada pendapatan, ada itu kita salah gitu ya, salah mencatat ya. Misal transaksi harusnya ya, misal jurnal salahnya ya, misal transaksinya itu ya pembelian perlengkapan ya senilai misalkan 5 juta ya, dicatat sebagai equipment gitu ya, dicatat sebagai peralatan. Nah, pas jurnal salah ya, ini jurnal salah yang di jurnal umum ya, yang ada di jurnal umum. Ini dia akan mencatat itu ya, mencatat equipment ya pada cash ya, mencatat equipment pada cash sebesar 5 juta.
Nah, ini equipment pada cash 5 juta. Nah, di akhir periode pas mau melakukan adjustment itu dia baru ngecek, wah ini salah nih. Ini harusnya mencatatnya sebagai perlengkapan, bukan sebagai peralatan, ya. Maka kita akan menyusun yang namanya jurnal koreksi, ya. Nah, jurnal koreksi itu membenarkan, ya, membetulkan jurnal yang salah, ya. Ya. Berarti sebelum jurnal koreksi, ya, agar lebih mudah kita tulis dulu nih jurnal benarnya harusnya gimana? Supplies pada Supplies cash. pada Ya. cash. Pada cash sebesar 5 Supplies juta. pada cash, ya, sebesar 5 juta. Jurnal benarnya harusnya seperti ini, ya, supplies pada cash. Tapi kita sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur mencatat equipment pada cash, ya. Maka ya, kita harus melakukan koreksi, ya. Nah, koreksi ini untuk membetulkan yang salah. Nah, Supplies pada equipment. ya, jadi jurnal koreksinya ini kan equipment sudah terlanjur di debit, ya. Agar benar berarti kan equipmentnya harus dihapuskan, ya. Equipmentnya harus dihapuskan berarti equipmentnya kita kredit. Nah, equipmentnya kita kredit nih. Kemudian di sisi debitnya Supplies. kita harus memunculkan, ya, kita harus memunculkan supplies ini, ya. 5 juta. Nah, yang dibuat, nah, yang dicatat, nah, yang masuk ke sistem akuntansi gitu, ya, yang masuk ke flow gitu, ya, adalah yang jurnal koreksi ini, ya. Ini, ya, yang supplies pada equipment sebesar 5 juta. Ya, kalau yang jurnal benar ini hanya catatan itu, ya, catatan sampingan kita, ya. Harusnya seperti ini gitu, ya. Harusnya jurnalnya supplies pada cash. Agar jurnalnya supplies pada cash, ya, maka harus ini kita harus mendebit, ya, kita harus mendebit supplies dan kita akan menghapuskan equipment, ya. Seperti itu, ya. Jadi yang kita jurnal yang ini yang jurnal koreksi. Kalau yang jurnal benar yang kita catat di sini sebagai pembantu aja gitu, ya, membantu agar kita mencatat jurnal koreksinya ini benar, ya. Nah, ada lagi nih yang ada di buku, sebentar, ya, yang terkait koreksi. Nah, ini saya save dulu. Bentar. PowerPoint-nya terlihat nggak? Lihat, Bu. Nah, ini yang ada di slide-nya Kieso, ya, mengenai nih jurnal koreksi, ya. Jadi jurnal koreksi, ya, ini diperlukan kalau misalkan ada error, ya, ada error atau ada kesalahan. Jurnal koreksi ini nggak diperlukan kalau misalkan tidak ada kesalahan, ya, nih, ya, tidak diperlukan untuk jika pencatatan akuntansinya itu bebas dari kesalahan, ya. Tapi ketika kesalahan itu ditemukan, ya, nah maka kita harus langsung melakukan jurnal koreksi, ya. Dan jurnal koreksi ini harus kita lakukan, ya, sebelum kita melakukan jurnal penutup, ya. Jadi misalkan di laporan keuangan sebenarnya sudah terbit gitu, ya. Tapi tiba-tiba, ya, kita menemukan bukti kalau ternyata ada yang salah, ya. Jadi kita masih bisa membetulkan, ya. Kita masih bisa membetulkan, mengkoreksi asalkan belum ditutup, ya. Kalau ketemunya di tahun depannya seperti apa, ya, tetap kita lakukan koreksi juga gitu, ya.
Tapi nanti jurnalnya akan berbeda ya kalau misalkan kita menemukannya itu di tahun berikutnya ya, karena kita sudah melakukan jurnal penutup ya. Ini misalkan ya. Nah, misal kasusnya di sini di tanggal 10 Mei ya. Mercato menjurnal dan memposting ya $500 cash ya untuk penerimaan ya, penerimaan dari customer ya, penerimaan piutang dari customer ya. Dicatat ya debit kas 500 dan kreditnya ya service revenue sebesar 500 ya. Perusahaan menemukan ya bahwa kesalahan ini ya, menemukan kesalahan ini pada tanggal 20 Mei ya. Nih. Jadi itu akan dianggap sebagai jurnal koreksi nanti kalau misalkan di soal ya, nih disebutkan ya bahwa ya pencatatan tanggal 5 Mei itu salah ya. Ini di tanggal 20 Mei disebutkan seperti itu ya di soalnya. Nah, kalau seperti ini berarti kita akan melakukan jurnal koreksi ya. Nah, di tanggal 1 Mei ya, jurnal yang salahnya ya, kita akan menerima cash ya, kreditnya service revenue nih ya. Kemudian jurnal yang benar seperti apa ya? Jurnal yang benarnya ya, cash pada account receivable ya. Karena apa? Ya, karena di sini pembayaran cashnya ini untuk ya account from customer ya, account from customer. Artinya 500 ini adalah penerimaan piutang ya. Jadi customernya bayar utang kepada kita. Sehingga kreditnya ini harusnya account receivable ya, bukan service revenue. Ya. Ini jurnal salahnya, ini jurnal benarnya. Jurnal koreksinya seperti apa? Service revenue pada account receivable. Ya, debitnya service revenue ya. Jadi kita harus meng-offset gitu ya. Kita harus meng-offset akun yang salah. Akun yang salah adalah service revenue. Kalau ini kan udah benar ya, debitnya cash ya. Yang ini ya, yang ini debitnya cash, ini yang correct pun cash. Berarti untuk akun cash sudah benar ya. Yang salah adalah yang kredit service revenue. Karena yang salah di sisi kredit kita harus offset ya. Kita offset ya, berarti kita debit service revenue ya. Dan kita akan mengkredit atau memunculkan ya akun yang benar yaitu kredit account receivable. Nah, ini jurnal koreksi. Nanti yang jurnal yang ini ya. Nah, service revenue pada accounts receivable. Ini di jurnal pada tanggal 20 Mei. Ya. Jadi nggak harus pas adjustment gitu ya, tapi pas tanggal ditemukannya kesalahan. Ya. Di tanggal 5 dia mencatatnya seperti ini ya. 20 Mei. 5 Mei, sorry 5 Mei ya. 5 Mei, 10 Mei. Di tanggal 10 Mei dia mencatat salah ya, kas pada service revenue. Di tanggal 20 Oktober dia akan mengkoreksi jurnal tanggal 10 ya, service revenue pada account receivable sebesar 500. Nah, lagi. Tanggal 18 Mei, Mercato membeli peralatan ya secara kredit ya senilai 4.500. Transaksi ini di jurnal dan diposting ya, debit equipment ya sebesar 450. Nah, kalau ini salah angka ya. Jadi error itu bisa salah jurnal, salah akunnya ya. Kalau tadi harusnya account receivable credit ya, tapi dicatat service revenue. Nah, ini berarti salah klasifikasi akun. Yang kedua, yang bisa menyebabkan error adalah salah angkanya. Harusnya 4.500. Tapi di sini dicatat 450. Ya. Jurnal salahnya ya pada tanggal 18 Mei dia mencatat debit ya equipment pada account payable sebesar 450. Ini yang salah. Harusnya 4.500 ya. Jurnalnya yang ini sudah benar ya. Equipment pada account payable-nya sudah benar.
cuma angkanya yang salah. Ya. Jurnal benarnya seperti ini ya, equipment pada account payable sebesar 4.500. Nah, agar jurnal yang salah ini menjadi benar, ya, jurnal koreksinya seperti apa? Equipment pada account payable sebesar 4.050. Ya, sebesar selisihnya ya. Kalau ini kan jurnalnya sudah benar, cuma angkanya kurang. Gitu kan ya, cuma angkanya kurang. Nah, kita tinggal mencatat selisihnya ya. Equipment ya pada account payable sebesar 4.050 ya. Karena tadinya sebelumnya sudah di jurnal sekian, sudah di jurnal 450. Agar menjadi 4.500 berarti kurang berapa ya? Kurang 4.050. Itu ya. Sekarang nih 1, 2, 3. Nah, kita akan buat jurnal koreksinya ya. Transaksinya Sanchez Company ya menemukan beberapa error yang dibuat di bulan Januari tahun 2020. Yang pertama, pembayaran salaries and wages expense senilai 600 didebit ya, sebagai supplies ya. Nah, supplies pada cash sebesar 600. Nah, ini berarti salah akun ya nanti ya. Ya. Harusnya salaries and wages expense, tapi dia mencatatnya sebagai supplies. Kemudian yang kedua, ya, penerimaan sebesar 3.000 dari klien on account berarti pembayaran piutang, ya. Collection on account. Ini berarti pembayaran piutang ya, senilai 3.000. Ini dicatat debit cash ya 200 ya, dan kreditnya service revenue 200. Nah, kalau yang nomor 2 ini ya, selain salah akun ya, juga salah angka. Ya. Akunnya kan harusnya yang kreditnya kan account receivable ya. Kemudian besarannya harusnya 3.000, dia mencatatnya 200. Berarti ini kesalahannya 2 ya. Kemudian yang ketiga ya, pembelian perlengkapan secara kredit ya, sebesar 860 ya. Di debit ya, supplies 680. Nah, kalau ini salah angka ya. Nah, dari 3 transaksi ini ya, kemudian kita akan menyusun jurnal koreksinya ya. Ya, correct the error ya. Untuk correct the error yang jurnal yang salah ya. Yang nomor 1, ini yang dicatat jurnal koreksinya ya. Nah, yang nomor 1, yang tadi, yang ini jurnal salahnya gimana? Supplies pada cash. Jurnal salahnya adalah supplies pada cash sebesar berapa? 600. Ya. Yang benarnya harusnya gimana? Ini salah ya. Salaries and wages expense. Salaries and wages expense on cash. Ya, wages expense pada cash sebesar 600. Ini yang benar ya. Berarti jurnal koreksinya debitnya apa? Salaries and wages expense. Ya, salaries and wages expense, kreditnya Supplies. Ya, benar ya. Kemudian yang nomor 2, ini tadi tidak hanya salah akun ya, tapi juga salah angka ya. Jurnal salahnya gimana? Cash pada service revenue. Ya. Cash pada service revenue ya. Sebesar berapa? 200. Ini salah. Yang benar Account receivable pada service revenue. Yang benar dulu. Cash pada account receivable ya, sebesar 3.000. Ya. Agar jurnal yang salah ini menjadi benar, berarti koreksinya cash-nya kan berarti salah juga ya angkanya ya. 2.800. Cash 2.800. Terus pada account receivable cash-nya kurang 2.800 ya. Ya.
Service Service revenue revenue pada Nah, kredit 200. service revenue-nya debit dong ya, Iya betul. 200 ya kan? 200. Ya. Kemudian kreditnya account receivable Receivable 3.000. 3.000. Gini kan ya? Ya. Ya, cash-nya kurang 2.800. Untuk yang akun service revenue yang ini harus kita hapuskan ya, berarti kita debit karena di sini kredit ya, agar nol gitu ya, kita offset ya, kita debit service revenue sebesar 200 dan kita munculkan ya kredit account receivable sebesar 3.000. Nih ya, service revenue 200, cash 2.800 dan account receivable 3.000. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3, beli ini salah angka ya. Jurnal salahnya gimana? Supplies pada account payable. Ya, Sebesar supplies pada 680. account payable sebesar 680. 680. Ya. Jurnal benarnya supplies pada account payable sebesar 860. Ya. Berarti ini akunnya benar ya. Nah, akunnya benar, angkanya yang salah. Ya. Harusnya 860 dicatat 680. Ya, berarti kurangnya berapa? 180. 180. Ya, itu yang akan kita catatnya. Supplies pada account payable sebesar 180. Ya, itu jurnal koreksi.